Halo, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi di sini dengan Ibu Erna pada pembelajaran Bahasa Indonesia hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu semuanya bisa siapkan buku LKS-nya halaman 70 dan 76 ya. Kemudian siapkan juga buku pekerjaan sekolahnya. Karena habis ini kita sudah biasa akan ada tugas. Sekarang lihat dulu kita di sini. Kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Ini sudah Ibu carikan gambarnya ya. Daur hidup kupu-kupu. Berkembang biak itu adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya atau menghasilkan keturunan sehingga terhindar dari kepunahan. Jadi kenapa makhluk hidup itu harus berkembang biak? Supaya dia menghasilkan keturunan dan terhindar dari kepunahan. Kalau dia tidak berkembang biak, maka makhluk hidupnya itu akan habis. Spesiesnya akan habis, tidak ada lagi. Maka itulah sebabnya mengapa diperlukan berkembang biak. Kemudian hewan yang dilahirkan induknya akan mengalami daur hidup. Daur hidup, apa yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, daur hidup itu adalah semua tahapan perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup selama hidupnya. Jadi itu ya yang dinamakan daur hidup. Kalau misalnya ibu bertanya apa yang dinamakan dengan daur hidup, maka jawabannya adalah semua tahapan perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup selama hidupnya. Kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan yang memiliki metamorfosis sempurna. Dikatakan sempurna, kenapa dikatakan sempurna? Karena bentuk fisiknya saat keluar dari telur sangat berbeda dengan bentuk fisik saat dewasa. Coba kita lihat nih gambarnya. Ini bentuk fisiknya saat keluar dari telur ini. Beda kan sama yang sudah dewasa? Beda tidak? Coba lihat, beda? Iya, itulah sebabnya kenapa kupu-kupu dikatakan memiliki metamorfosis sempurna. Sekarang kita lihat perkembangan kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Jadi yang siap misalnya dia sudah kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa ini dia akan mencari tempat untuk meletakkan telurnya. Kemudian ini adalah telur kupu-kupu. Jadi telur kupu-kupu. Kemudian setelah menjadi telur kupu-kupu, dia akan menjadi ulat atau larva ya, bahasanya larva itu akan mengeluarkan ulat. Kemudian larva ini berubah menjadi kepompong. Kepompong dia bergelantungan di atas ranting biasanya ya. Nah, menjadi kepompong. Kemudian kepompong ada lagi di sini, kepompongnya kayak menutup. Kalau ini kan kayak berbentuk ulat, kalau ini kan menutup kepompongnya. Setelah larva berubah menjadi pupa atau kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu muda. Nah, dia akan menjadi kupu-kupu muda dulu, kecil dulu dia. Baru setelah semua tahapan metamorfosis ini selesai, dia akan membentuk jadi kupu-kupu dewasa yang sangat cantik. Cantik tidak? Cantik kan kupu-kupunya? Nah, dia akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa setelah melewati tahapan daripada yang namanya daur hidup tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke daur hidup lalat. Tadi kita sudah membahas kupu-kupu, sekarang daur hidup lalat. Nah, seperti halnya kupu-kupu, lalat juga mengalami metamorfosis sempurna. Jadi ada dua ya, yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah ada kupu-kupu dan lalat. Tentunya kalian sudah mengenal dong yang namanya lalat. Lalat itu adalah hewan pembawa penyakit yang hidup di sekitar kita. Kemudian lalat berkembang dan mencari makan di tempat sampah, kotoran hewan dan manusia, serta tempat kotor lainnya. Nah, jadi lalat itu kita kemarin sudah membahas juga, ada kan belajar tentang lalat. Lalat itu adalah makhluk yang membawa sumber penyakit. Jadi hati-hati kalau lalat ada menghinggapi makanan kita ya. Jadi makanannya supaya tidak terhindar dari lalat harus kita tutup.
Karena apabila lalat ini hinggap di makanan kita, dia akan meninggalkan telurnya. Nah, bayangkan kalau yang ada di makanan yang kita makan itu ada telurnya. Kemudian lagi di sini lihat gambarnya. Jadi tahapannya yang pertama adalah telur. Ini nih telurnya nih. Telurnya ini banyak ya, hampir ribuan sekali telur. Kemudian dia akan menjadi larva atau seperti ulat. Kemudian yang ketiga pupa. Yang keempat baru dia lalat dewasa. Nah, di sini keterangannya Ibu jelaskan ya. 4 tahap daur hidup lalat. Yang pertama adalah telur. Jadi lalat memulai daur hidupnya dari telur dan meletakkan telurnya di tempat sampah, kotoran atau tempat yang memiliki sumber makanan. Kemudian yang kedua, nih belatung. Nih belatungnya namanya ya, larva atau belatung. Pasti kalian pernah lihat kan di rumah ada lalat, ada belatung atau apa. Nah, kemudian setelah menetas, telur akan menjadi larva atau belatung. Jadi pada saat dia membentuk larva atau belatung ini, dia sangat memerlukan banyak makanan untuk dapat berkembang. Jadi dia makan terus, makan makanan. Bentuk belatung seperti ulat kecil. Nah, mereka mencari makan dengan cara bergerak merayap. Nih, pasti kalian pernah lihat kan? Seperti ini nih belatungnya. Kemudian yang ketiga, pupa. Belatung yang banyak menyimpan cadangan makanan akan menjadi pupa dan memulai proses metamorfosis menjadi seekor lalat dewasa. Pupa lalat memiliki ukuran kecil, tidak bergerak dan menempel pada tempat-tempat diam. Nah, ini yang namanya pupa. Ini bergelantungan. Kalau lihat di kupu-kupu tadi, di sini ini. Nih, pupa ya. Dia tidak akan bergerak. Dia hanya akan diam. Kemudian yang keempat ini namanya lalat dewasa. Setelah fase metamorfosis, pupa akan berubah menjadi lalat yang memiliki sayap dan dapat terbang dengan baik. Lalat dewasa akan bertelur dan akan memulai proses daur hidupnya kembali. Oke, jadi enak ya. Setelah dia dewasa, dia akan berulang lagi daur hidupnya. Dia akan bertelur, kemudian menjadi larva, pupa, dan menjadi lalat dewasa. Demikian tadi materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya selalu sehat, mudah memahami dan mengerti apa yang ibu sampaikan. Seperti biasa kita akan ada tugas ya. Demikian dan ibu ucapkan terima kasih. Dadah.